Hari ini Partai Nasdem meresmikan Nasdem Tower yang terletak di kawasan Gondang Dia, Jakarta Pusat, di mana gedung setinggi 23 lantai ini dibangun selama 365 hari pengerjaan. Kita lihat bersama pemirsa, sebagai markas baru DPP Partai Nasdem, gedung ini memiliki luas bangunan 30.000 meter persegi yang terdiri dari 23 lantai. Satu semi basement dan helipad. Bangunan Nasdem Tower dirancang oleh arsitek Hafrizal Rami dan juga Matthew Sutono. Ya, hadirnya Nasdem Tower diharapkan dapat menjadi pusat perubahan restorasi Indonesia, di mana Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan menghadiri peresmian Nasdem Tower yang akan berlangsung pada pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, pemirsa, Presiden Joko Widodo diagendakan untuk meresmikan Nasdem Tower sebagai pusat perubahan restorasi Indonesia. Ya, kami ajak Anda untuk memantau langsung jelang peresmian Nasdem Tower di Gondang Dia, Jakarta bersama dengan rekan Marcelina Tumundo. Marcelina, selamat pagi. Bagaimana situasi terkini di sana? Selamat pagi Marvin dan Naila. Saat ini kita tengah menantikan kehadiran dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Nasdem Tower untuk datang langsung dan juga meresmikan Nasdem Tower yang sudah selesai dibangun. Nantinya akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo bersama dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Dari pantauan kami sejak pagi hingga saat ini sudah hadir sejumlah fungsionaris dan juga perwakilan dari kader Partai Nasdem dari berbagai daerah. Dan tentunya karena acara peresmian Nasdem Tower ini digelar masih di tengah situasi pandemi, artinya masih harus tetap mematuhi protokol kesehatan, mulai dari pembatasan jumlah tamu undangan yang hadir, kemudian diwajibkan untuk telah melakukan tes RT-PCR dengan hasil negatif dan menerapkan protokol kesehatan selama acara ini berlangsung. Nah, selengkapnya untuk membahas terkait dengan peresmian Nasdem Tower serta apa makna dan harapan yang terkandung dari pembangunan Nasdem Tower sebagai kantor DPP Partai Nasdem ini, saya akan berbincang bersama dengan Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR RI. Di sini sudah ada Willy Aditya. Selamat pagi, Bang Willy. Pagi. Apa nih highlight dari hari ini peresmian Nasdem Tower yang sudah dibangun selama 1 tahun terakhir? Apa yang akan spesial dalam peresmian ini? Ya, ini adalah simbol dari transformasi peradaban. Bagaimana sebuah peradaban baru itu memiliki simbolisasi yang sangat kuat ya. Ini yang ingin dikatakan oleh Ketua Umum Pak Surya Paloh adalah Nasdem memiliki kesiapan untuk membangun sebuah peradaban. Nasdem memiliki simbol yang akan menjadi kebanggaan bagi kader-kadernya, di mana partai yang Nasdem Tower ini, disinilah kemudian kebijakan-kebijakan pro rakyat, disinilah kemudian aspirasi rakyat diterima, lalu kemudian dirumuskan, lalu diperjuangkan di setiap lini, baik di legislatif ataupun di eksekutif. Ini tidak hanya di Jakarta. Standar yang ditetapkan oleh Pak Surya Paloh itu di semua provinsi dan kabupaten kota, kantor Partai Nasdem itu memiliki sebuah standar tertentu. Itu adalah ekspresi, itu adalah manifestasi bagaimana partai diurus secara serius. Bagaimana partai hadir untuk kemudian memberikan kebanggaan dan kepercayaan diri kepada rakyat dan pada konstituennya. Ini bukan hal yang baru. Jauh sebelum Partai Nasdem ikut pemilu, di gedung ini waktu itu sudah dibangun kantor partai. Inilah yang menunjukkan komitmen politik itu. Di sana ada harga diri, di sana ada jati diri. Jadi ini adalah sebuah simbolisasi bagaimana kemajuan modernitas harus seimbang, harus sebangun, harus seiring dengan proses ideologisasi. Apa yang menjadi pertimbangan dari Partai Nasdem untuk melakukan revitalisasi atau seperti yang tadi Anda bilang, membangun simbol dari partai di tengah situasi pandemi seperti saat ini? Di tengah pandemi kita menghadapi krisis, partai selalu di-challenge dengan tingkat kepuasan publik yang rendah, maka kemudian partai harus menjawab itu. Bagaimana partai adalah jembatan, partai adalah bridging antara kepentingan rakyat, aspirasi rakyat dengan kebijakan-kebijakan yang akan mensejahterakan, kebijakan-kebijakan yang akan
menaikkan harkat dan martabat rakyat. Nah, disinilah kemudian Nasdem menghadirkan itu sebagai sebuah bentuk yang konkret ya. Jadi kita harus melihat bagaimana ketika orang memiliki gedung seperti ini kebanggaannya seperti apa. Krisis itu kan kita hadapi cukup lama ya. Dan kita kemudian tidak memiliki sebuah simbol-simbol baru. Simbol terakhir kita lihat bagaimana ketika Bung Karno membangun Semanggi, Bung Karno membangun Istora Senayan, membangun Monas, dulu diketawain sama orang. Karena apa? Karena visi itu sebuah pandangan, sebuah pikiran yang melampaui ruang dan waktu. Pak Surya selalu melihat ke depan. Yang akan menggunakan gedung ini nantinya tentu para penerus-penerus Pak Surya, generasi di partai. Jadi ini melihat tidak hanya untuk hari ini, tapi Pak Surya, Partai Nasdem melihat bagaimana kebutuhan masa depan. Mungkin hari ini dilihat sebagai suatu hal yang wow, suatu hal yang mewah. Tapi nanti kita lihat Semanggi nggak sampai 50 tahun macet. Ya kan? Nah, jadi visi Pak Surya meletakkan sebuah standar. Selalu beliau katakan, Partai Nasdem ini ikut bukan hanya 2-3 kali pemilu, tapi ikut puluhan kali pemilu. Untuk itu dia butuh sebuah headquarter, butuh sebuah office, butuh sebuah simbol, butuh sebuah eksistensi yang benar-benar kokoh. Nah, inilah cara, inilah citra dari seorang ketua umum kami untuk memberikan kebanggaan kepada rakyat. Jadi bukan kemudian hanya pasar malam gitu ya, hanya sebentar terus partainya nggak serius gitu. Ini menunjukkan komitmen. Ini bukan suatu hal yang sederhana. Banyak orang yang lebih mungkin dari Pak Surya, tapi komitmen untuk membangun sesuatu. Inilah yang ditunjukkan bagaimana komitmen membangun negara dan bangsa dimulai dari komitmen membangun kepartaian. Baik, terima kasih banyak Bang Willy Aditya selaku Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR RI. Tadi kita dapatkan bersama pesan dari dibangunnya Nasdem Tower ini adalah diharapkan bisa menjadi selain simbolisasi ini juga Marcelina Tumondo, terima kasih atas informasi Anda melaporkan langsung dari Nasdem Tower Jakarta. Selamat bertugas kembali. Terima kasih, Marcelina.